Pesan saya, Anda jangan takut sama mainan itu. Karena tinggal itulah senjatanya. Jadi senjatanya dengan mempidanakan. Jadi kita jangan takut kalau dipidanakan. Kalau saya selalu menggunakan istilahnya, nanti kita bakal reuni rame-rame di penjara. Sebenarnya sih saya udah nggak punya harapan ya sama rejim ini gitu. Kabar baiknya ini adalah bentuk sudah makin terpojoknya negara. Jadi kalau negara udah main kasar begini, ini udah makin terpojok. Saya mengimajinasi negara itu penguasa ya. Penguasa. Kita harus definisikan. Bukan dalam konsep yang ideal. Iya, kan? Negara itu penguasa ya. Jadi kira-kira kalau saya mau lihat di sepak bola tuh kalau di kompetisi antara negara-negara Amerika Latin, ini kira-kira Brazil lawan Venezuela lah. Venezuela udah nggak bisa jaga Brazil. Ya. Yang penting bola. Main tebas aja udah. Oke, bola boleh lewat, kaki nggak? Kaki nggak. Jadi itu tarkam itu, antar kampung itu. Main tebas aja. Okay. Karena mau ngimbangin indahnya Brazil main bola, nggak sanggup Venezuela gitu. Venezuela tuh yang indah penontonnya. Tapi bukan Venezuela, yang paling kasar tuh Uruguay. Uruguay. Tapi Uruguay belakangan oke lah mainnya. Oke lah ya. Uruguay juara dunia pertama tahun 30. Jadi menurut saya udah nggak bisa ngimbangin permainan. Taktiknya udah nggak ada yang bisa dipakai, akhirnya main tebas saja. Nah itulah yang kejadian dengan itu terjadi dengan rejim pemerintahan hari ini. Oke, seperti Maradona tahun 82 kan? Iya, setiap dia megang bola. Tiap main luar ada yang namanya back dari Italia, Claudio Gentile kan? Wah, pokoknya tiap Maradona lewat boleh dia main-main menari-nari tapi kaki harus jatuh gitu. Kayak misalnya kalau di El Clasico tuh Messi ketemu siapa nih backnya Real Madrid nih? Gerard Piqué. Bukan. Siapa? Si yang Madrid, yang pakai ini terus nih. Oh, si Anu. Bukan Anu. Bukan Gerard Piqué, si Ramos, ya, kaptennya Ramos. Nah, itu kan pasti dihantam tuh Messi. Ya, Gerard Piqué satu grup. Nah, jadi saya melihat bahwa rejim hari ini dalam penggunaan ITE itu udah seperti itu. Oke. Pesan saya sebenarnya gini, belum habis ya, tapi nggak apa-apa pesan kan? Jangan dulu pesan. Ya nggak apa-apa, silakan pesan. Tapi pesan saya begini. Karena saya akan bergeser ke represi dari kelompok civil society kepada kelompok civil society lainnya. Oke. Kalau kita tahu bahwa negara instrumennya seperti itu, jadi gini, yang datang ke saya banyak tuh yang datang ke saya yang dari mana-mana. Ya, Anda terlalu minta sibuk. Tolong, Pak. Anda terlalu sibuk sih. Ketika saya datang juga untuk konsultasi, kan saya udah hanya dikasih waktu 5 menit aja. Tapi udah beres kan? Udah beres. Pesan saya, Anda jangan takut sama mainan itu. Karena tinggal itulah senjatanya. Jadi senjatanya dengan mempidanakan. Jadi kita jangan takut kalau dipidanakan. Kalau saya selalu menggunakan istilahnya, nanti kita bakal reuni rame-rame di penjara. Tapi kalau belajar dari peristiwa 98, bahwa semua musuhnya Orde Baru ketika ganti rejim, ya dibebasin. Gitu. Ya, tapi apa ya, dulu pernah ada yang menulis, perubahan itu seperti gelombang ya, yang awalnya menjanjikan harapan, tapi lama-lama dia menggulung. Berada pada titik semula. Iya. Udah, ternyata no change, tidak ada perubahan. Ya, itu Indonesia begitu ya. Nah, makanya. Jadi kadang-kadang kita sedih juga, Bung ya. 98 berdarah-darah, tapi hanya menghasilkan rezim yang juga anti perbedaan pendapat. Tapi sebenarnya 98 juga ada berkahnya. Ada banyak produk kalau kita lihat di kurun waktu tertentu, banyak peraturan perundang-undangan yang menurut saya cukup oke dalam konsep rule of law, dalam konsep hak asasi, demokrasi bagus. Kita punya undang-undang serikat pekerja, undang-undang kesehatan juga bagus. Ya. Itu kan semua sisa-sisa yang ada hari ini ya dari produk di pasca reformasi itu. Nah kemudian memang ya hukum kan Om Refli juga tahu kan, nggak cuma soal teksnya. Tapi kembali lagi lagi ya? Ya kita harus variasi dong. Kan? Nah jadi masalah orangnya itu. Oke. Sebelum saya bergerak ke bagaimana kekerasan kelompok sipil kepada kelompok sipil lainnya ya. Apa rekomendasi Anda kepada negara, Bung? Agar demokrasi ini, terutama kebebasan berpendapat, ini tidak tergerus terus-menerus. Mengingat begini, Freedom House sudah mencatat bahwa negara kita adalah negara separuh bebas, partly free kan? Sejak 2016, artinya sejak zaman pemerintahan Presiden Jokowi, yang setelah dia kekuasaannya consolidated. Nah, apa yang harus dilakukan negara ya? Katakanlah kita berharap bahwa negara mau melakukan apa yang Anda rekomendasikan. Pemerintah ya maksudnya ya? Ya, pemerintah, penguasa ya. Kalau kita bicara penguasa rezim itu sih bahasanya netral aja sebenarnya ya kan? Sebenarnya sih saya udah nggak punya harapan ya sama rejim ini gitu. Kalau ngomongin soal demokrasi. Saya ini bukan tertawa senang, tapi
Omrefli ya tertawa Basa-basi nggak prihatin. enak. Tertawa prihatin, tertawa prihatin. Kalau menurut saya soal HAM itu bukan hanya hak politik ya, tapi juga membumikan konsep HAM itu saya udah nyaris nggak punya harapan sama rezim ini. Jadi yang tersisa yang bisa dilakukan adalah sekarang bagaimana jika ada situasi-situasi yang urgent disampaikan ke negara. Jadi memang situasinya ya kayak orang pasang kancing atau copot kancing satu persatu aja. Oke, jadi Secara konseptual bajunya saya nggak tahu. walaupun nanti compang-camping ya apa boleh buat ya? Karena begini. Kayaknya panasianya per kasus saja. Pak, iya betul, obatnya hanya per kasus aja. Itu pun kalau kita, orang kayak Om Refli, ada orang datang minta tolong, temannya masih banyak di pemerintahan. Tapi sekarang bayangkan misalnya, saya sering ketemu orang di daerah yang punya masalah yang pelik dan dia nggak tahu harus ngapa-ngapain. Biasanya teman di pemerintahan itu berteman kalau kita tidak mengkritik, Bung. Tapi kalau kita sudah mulai mengkritik, menjauh lah. Ya ditolong juga, tapi diledekin. Wah lagi begini aja lo, ya kan gitu. Jadi sistem kancing aja, satu persatu. Nah, kalau bagaimana rezim ini, bagaimana orang dikepung oleh oligarki yang memang menggadang-gadang undang-undang cipta kerja yang versinya berubah tiap minggu, misalnya. Jadi Tafsirnya juga berubah juga. Ya? tafsirnya berubah, ukuran kertasnya juga berubah. Ya. Apalagi ada yang pejabat yang mengatakan, sebelum ngomong baca dulu dong. Padahal saya yakin dia juga nggak baca. Dia baca judulnya aja. Bagaimana dia baca? Orang versi resminya belum ada pada waktu itu. Jadi saya melihat bahwa sebetulnya prinsip hak asasi, kesadaran soal hukum, bagaimana berdemokrasi, itu sebenarnya justru dipraktekkan oleh orang-orang di luar pagar penguasa. Jadi masyarakat, saya appreciate banget sama anak-anak muda ya, mahasiswa. Meskipun mereka kadang-kadang nggak punya pemahaman sejarah yang cukup, tapi oke lah, mereka mau bicara, mau mereka bekerja, mereka mau berkumpul untuk merespon sesuatu, bikin karya. Jadi menurut saya, demokrasi itu hidup di jalanan hari ini. Jadi hak asasi itu kesadarannya... Demokrasi hidup di jalanan dan di luar sistem pemerintahan, di luar sistem ketatanegaraan. Jadi gini, saya nggak tahu tafsirnya. Ya betul, di luar ketatanegaraan. Jadi justru... Ya kalau kita bicara demokrasi yang formal kan, ya ini ada presiden, betul, MPR, DPR, DPD gitu. Nah, jadi mereka justru melihat ada banyak produk yang kalau pakai bahasa ininya basi lah di dalam istana itu. Yang nggak bisa ketika dibawa keluar, dia nggak menjawab appetizer keadilan. Walaupun di istana banyak juga teman-teman kita yang dulu juga campaigner human rights ya. Ya, ada Demokrasi, banyak gitu. gitu. Yang dulu di rezim yang periode yang lalu juga ada, terus nggak dipakai lagi, itu juga ada. Menurut saya sih begitu. Oke. Artinya memang ini kerja keras bagi pemerintahan Jokowi ya untuk apa? Bukan reinventing ya, to invent mungkin. Jangan-jangan menemukan ya bagaimana desain untuk memelihara atau melindungi kebebasan berpendapat ini ya.